virus per 31 Maret 2020. Saudara-saudara, selamat sore. Hari ini kami akan menyampaikan perkembangan tentang kasus yang kita lewati. Sampai dengan hari ini, tercatat penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 114 kasus, sehingga menjadi 1.500 kasus. Ada 6 penderita yang sudah sembuh, sehingga menjadi 81 orang. Dan kemudian ada 14 kasus kematian yang baru, sehingga menjadi 136 kasus. Kasus kematian ini adalah dari penderita konfirmasi positif COVID-19. Yang terakhir, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kunci keberhasilan penanggulangan COVID-19 terletak pada kita. Oleh karena itu, patuhi betul tentang menjaga jarak dan berkomunikasi dengan siapapun lebih dari 2 meter. Biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Sampaikan ini kepada tetangga kita, keluarga kita, agar bisa mematuhi semuanya. Several months later. Penambahan update jumlah kasus virus per 31 Juli 2020. Saudara-saudara, selamat sore. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19. Sampai dengan hari ini tercatat penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 2.040 kasus, sehingga menjadi 108.376 kasus. Ada 1.615 penderita yang sudah sembuh, sehingga akumulasi pasien sembuh menjadi 65.907 orang. Dan kemudian ada 73 kasus kematian yang baru, sehingga menjadi 5.131 kasus. Kasus kematian ini adalah dari penderita terkonfirmasi positif COVID-19. Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kunci keberhasilan dari penanggulangan COVID-19 terletak pada kita. Oleh karena itu, patuhi betul tentang menjaga jarak dan berkomunikasi dengan siapapun lebih dari 2 meter. Biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Sampaikan ini kepada tetangga kita, keluarga kita, agar bisa mematuhi semuanya. Bohong, COVID tuh nggak ada. Dari kemarin saya arisan juga nggak kenapa-napa. Saya sehat-sehat aja sampai sekarang. Tahu dari mana lagi, Bu? Ini loh dari WO. Nih. Wah, itu mah hoax, Bu. COVID itu beneran ada. COVID-19 itu merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Virus ini sejenis dengan virus yang pernah menggemparkan China di tahun 2002-2003, tapi kalau di China itu namanya adalah SARS. Dan juga virus ini sejenis dengan virus yang pernah menggemparkan Timur Tengah di tahun 2012, tapi kalau yang itu namanya adalah MERS. Struktur virus itu berbeda-beda, ada virus yang memiliki leher, ada virus yang tidak memiliki leher. Dan untuk virus coronavirus ini sendiri, merupakan jenis virus yang tidak memiliki leher karena bentuknya bulat dan struktur kulitnya seperti menyerupai mahkota. Itulah sebabnya coronavirus disebut corona karena mereka menyerupai mahkota atau crown dalam bahasa Inggris. Pada bagian kepala virus terdiri dari asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Kapsid sendiri merupakan selubung yang tersusun atas senyawa protein lainnya yang diberi nama kapsomer. Sementara bagian lainnya adalah ekor yang akan membantu virus untuk menempel pada tubuh inangnya. Virus COVID-19 ini diketahui sangat berbahaya loh, Bu. Virus ini akan menyerang saluran pernafasan manusia dan akan sangat beresiko bagi orang-orang dengan penyakit seperti diabetes, asma,
penyakit pada saluran pernafasan lainnya, dan juga terutama pada orang-orang dengan usia lanjut. Makanya kita harus sangat hati-hati. Ya, memang penyebaran dari virus ini tidak melalui udara, melainkan lewat droplet, Bu. Droplet tuh apa ya? Droplet itu adalah cairan yang keluar saat seseorang bersin atau batuk. Dan droplet ini kan kita nggak pernah tahu jatuhnya ada di mana. Biasanya pancaran dari droplet ini sekitar 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Makanya kita sangat disarankan untuk menjaga jarak dari orang yang sedang bersin dan batuk sekitar 1 meter untuk menjauhi adanya droplet yang mengenai diri kita. Jadi harus sangat hati-hati. Tapi dari tadi kayaknya disebutinnya dampak negatif doang ya. Emang nggak ada ya dampak positif dari virus ya? Untuk dampak positif dari virus adalah untuk pembuatan vaksin. Vaksin berfungsi untuk memicu terbentuknya antibodi di dalam tubuh agar sekiranya ketika virus masuk ke dalam tubuh, tubuh sudah memiliki antibodi yang dapat mengenali virus tersebut sehingga tubuh sudah siap untuk melawan virus itu. Vaksin dibentuk dari struktur tubuh virus yang telah dilemahkan, kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya seperti antigen, adjuvan, zat penstabil, dan lain-lain. Untuk proses pembuatan vaksin membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, sebelum kita mendapatkan vaksin untuk COVID-19 ini, penting adanya untuk kita menjaga kesehatan diri kita masing-masing agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan mengingat bahwa gejala yang ditimbulkan akan sangat beragam, jadi kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Dengar-dengar COVID ini emang serem ya, Bu. Gejalanya kira-kira apa aja ya? Nah, gejala paling umum terinfeksi virus COVID-19 yaitu demam, batuk kering, atau kelelahan. Makanya kalau kita mau pergi ke tempat umum, biasanya kita dicek dulu suhu tubuhnya pakai termogan. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Karena terkadang orang yang terinfeksi virus COVID-19 itu nggak sadar kalau dirinya terinfeksi. Atau dia juga bisa jadi tidak sadar kalau suhu tubuhnya melebihi suhu tubuh normal. Nah, biasanya orang-orang itu kita sebut sebagai OTG atau orang tanpa gejala. Tapi katanya ngukur suhu pakai termogan itu bisa ini ya, merusak otak ya. Kalau nanti kenapa-napa gimana? Tahu dari mana lagi, Bu? Dari WO nih loh. Ya ampun, itu salah konsep. Termogan memang mengeluarkan sinar infrared. Tetapi ini bukan sinar infrared yang biasa digunakan untuk X-ray. Termogan bekerja dengan memanfaatkan perambatan panas pada tubuh kita. Energi panas pada tubuh kita kemudian ditangkap dan diubah menjadi listrik oleh termogan. Kemudian energi listrik ini dikonversikan ke dalam angka yang dapat dilihat di layar termogan. Nah, pada manusia, termogan mendeteksi suhu di arteri temporal pada dahi. Untuk lebih jelasnya lagi, termogan kita bidik dulu ke objek yang akan kita ukur suhunya. Termometer akan menyerap sinar radiasi infrared dari objek yang akan kita bidik. Kemudian sinar tersebut akan menembus lensa termometer. Dan dari lensa termometer tersebut, sinar infrared akan diantarkan ke alat pendeteksi suhu yang bernama termopal. Nanti termopal akan mengubah energi panas dari radiasi tersebut dan mengubahnya menjadi energi listrik. Dan nanti energi listrik ini yang akan diukur dan ditampilkan pada layar digital termogan. Ini contoh cara menggunakan termogan dengan baik dan benar. Teman-teman, perlu diketahui, rajin mengecek suhu tubuh memang penting dilakukan guna mengetahui kondisi tubuh. Namun, bila hanya mengecek tanpa aksi aktif lainnya, maka tidak ada kontribusi untuk menekan angka pandemi. Maka teman-teman diwajibkan tetap di rumah dan keluar bila hanya dalam keadaan mendesak. Itu pun memakai masker. Lain daripada itu, teman-teman dihimbau untuk rajin mendesinfeksi peralatan rumah tangga, terutama yang memiliki kemungkinan tinggi terpapar virus corona, seperti gagang pintu, meja, sampai kursi. Iya, lebay banget. Ngapain juga pakai disinfektan segala? Mahal-mahal gitu, efektif juga enggak, ya kan? Informasi dari mana sih, Bu? Ini dari WO lagi. Tadi saya barusan dapat notification lagi. Teman-teman, jangan mudah dibohongi sama berita yang bahkan tak bersumber dari pihak yang jelas ya. Sesungguhnya air saja tidak efektif membunuh virus yang mungkin hinggap di perabotan rumah. Dan kata siapa kita perlu mahal-mahal beli desinfektan? Memang desinfektan mudah ditemukan di pusat-pusat perbelanjaan. Tetapi kita bisa kok membuat desinfektan sendiri dari rumah. Bahannya juga relatif sederhana dan bahkan ada di rumah kita loh. Tapi sebelum sampai situ, teman-teman tahu nggak sih desinfektan itu apa? Apa?
Desinfektan cuman buat biar bersih aja. Hah? Desinfektan yang dipakai di tangan? No, desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri, pada objek tak hidup seperti peralatan rumah tangga juga ruangan. Desinfektan tidak diperuntukkan untuk digunakan pada tangan kita, sebab kandungannya memiliki toksisitas lebih tinggi dari hand sanitizer atau yang sering disebut sebagai antiseptik yang memang dipergunakan untuk tangan kita. Tapi, penasaran nggak sih gimana cara kerja desinfektan? Kok bisa ya sampai diklaim mampu membunuh virus? Nah, kerja desinfektan dengan spektrum kerja yang luas memang pas untuk dijadikan andalan di tengah pandemi. Nah teman-teman, kalau nggak ada desinfektan yang sudah jadi di rumah, don't worry, karena desinfektan bisa dibuat sendiri dengan cairan perabotan rumah tangga. Hal ini karena cairan perabotan rumah tangga mengandung bahan-bahan aktif yang dapat digunakan untuk membunuh virus yang dapat digunakan di dalam desinfektan. Nah, LIPI sendiri sudah mempublikasikan bahan-bahan apa aja sih yang sebenarnya bisa digunakan untuk dibuat desinfektan. Salah satunya adalah Baiklin. Yuk aku contohin caranya. Tapi sebelum itu, aku ganti kostum dulu ya. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, kita hanya butuh Baiklin dan air. Sebenarnya, penakaran sudah ada di LIPI. Namun, untuk memudahkan karena tidak memiliki penakaran, kita bisa mengambil 20 ml Baiklin dan 1 liter air. Nah, pada botol ini sudah terdapat takaran 20 ml. Oleh karena itu, kita takar Baiklin ya. Sekarang sudah didapat 20 ml takaran Baiklin. Lalu kita tuang 20 ml larutan Baiklin ke dalam 1 liter air. Jadi deh larutan desinfektannya. Tinggal ditempatkan pada botol atau pada tempat yang kosong. Nah, bila sudah dipindah, jadi deh, tinggal kuman hilang. Dah. Many months later. Penambahan update jumlah kasus virus per 29 Januari 2021. Saudara-saudara, selamat sore. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19. Sampai dengan hari ini tercatat penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 13.802 kasus, sehingga menjadi 1.051.795 kasus. Ada 10.138 penderita yang sudah sembuh, sehingga akumulasi pasien sembuh menjadi 852.260 orang. Dan kemudian ada 187 kasus kematian yang baru, sehingga menjadi 29.158 kasus.
Kasus kematian ini adalah dari penderita konfirmasi positif COVID-19. Aduh, angka corona naik terus. Udah bisa dapet God Play button nih corona. Padahal kan saya mau arisan lagi, mau kumpul-kumpul lagi. Kalau kayak gini kapan bisa arisannya? Setelah melakukan pengamatan selama 15 hari, pada data kasus COVID-19 di DKI Jakarta, didapati total kasus sebanyak 86.830 total kasus, dengan kasus positif sejumlah 44.860, kasus sembuh 41.421, dan kasus meninggal sebanyak 549. Dapat dilihat pada grafik yang berisikan data sejak 15 Januari 2021 hingga 29 Januari 2021, grafik menunjukkan pergerakan yang naik dan turut tidak tetap setiap harinya. Dalam jangka 15 hari, didapati bahwa kasus positif tertinggi terdapat pada hari ke-8, yaitu pada 22 Januari 2021 dengan jumlah kasus positif sebanyak 3.792. Disusul dengan jumlah kasus sembuh tertinggi pada hari ke-5 dengan jumlah 4.527 kasus sembuh, dan kasus kematian tertinggi terdapat pada hari ke-14 dengan jumlah kematian 51 kasus. Jika melihat dari grafik yang disajikan, angka kasus positif selalu berada di atas 2.000 orang yang terkonfirmasi setiap harinya. Setelah melakukan perhitungan dengan data yang didapat, diketahui bahwa dalam satu hari penambahan kasus yang meliputi kasus positif, sembuh, dan meninggal terdapat 1.936 kasus, dengan rata-rata perharinya untuk kasus positif sebanyak 2.991 kasus, kasus sembuh 2.780 kasus, dan kasus meninggal sebanyak 37 kasus. Setelah memperhatikan data dan grafik, perkiraan kapan berakhirnya COVID-19 dapat dilakukan dengan membandingkan persentase kematian global dengan persentase kematian di DKI Jakarta yang telah diamati selama 15 hari. Berdasarkan data, didapati bahwa total kematian global sebanyak 2.232.233 orang, dan total kematian di DKI Jakarta selama 15 hari adalah 549 orang, sehingga didapati persentase kematian global sebesar 2,16% dan persentase kematian di DKI Jakarta sebesar 1,22%. Dapat terlihat bahwa persentase kematian di DKI Jakarta ternyata lebih rendah daripada persentase kematian global. Kemudian, presentasi ini melalui pengujian hipotesis untuk memprediksi apakah pandemi akan berakhir dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Setelah dilakukan pengujian, ternyata persentase di DKI Jakarta adalah kurang dari 2,16%. Sehingga berakhirnya pandemi COVID-19 tidak akan berlangsung lama atau dapat berakhir dengan cepat. Oke deh, kalau gitu biar saya bisa arisan lagi sama ibu-ibu yang lain, biar saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik lagi. Ya udah, saya patuhi protokol kesehatan deh, biar nanti coronanya cepat selesai. Teman-teman, di situasi pandemi COVID-19 ini jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Caranya dengan selalu cuci tangan, Pakai masker. Jaga jarak. Dan stay at home. Bye-bye!